Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini dengan saya Amel. Saya akan mengisahkan kisah-kisah tentang perjalanan Nabi Allah dan juga sahabat-sahabatnya yang sangat menarik sekali untuk didengar dan sangat menginspirasi untuk kita semua. Kisah-kisah yang akan saya ceritakan nanti bersumber dari ceramah agama oleh ustadz-ustadz favorit saya seperti Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Hadi Hidayat, Ustadz Halid Basalamah. Jadi untuk lebih lengkapnya, kalian juga bisa datang ke kontennya beliau dan mendengarkan juga ceramahnya secara langsung. Kisah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf sebelum memeluk Islam dikenal dengan nama Abdul Kabah bin Abdul Amar. Sejarah mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf ini menjadi sahabat Nabi yang paling kaya raya dan paling dermawan, sehingga dia yang paling sering menangis atas kekayaannya, bukan atas dosa-dosanya nih. Sampai-sampai dia juga berdoa kepada Allah untuk dijadikan orang miskin. Tetapi semakin Abdurrahman bin Auf mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya di jalan Allah, Allah semakin melipat gandakan hartanya Abdurrahman ini menjadi lebih banyak dan lebih banyak lagi. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya untuk menyedekahkan sebagian hartanya untuk dakwahnya Nabi nih. Nah, Abdurrahman bin Auf gak tanggung-tanggung. Dia menyedekahkan sekitar 2.000 dinar, atau kalau dirupiahkan untuk uang sekarang nih, sekitar 8,5 miliar. Atas sedekah Abdurrahman tersebut, Nabi sampai berdoa kepada Allah untuk Abdurrahman bin Auf. Doanya tuh kayak gini: semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu terhadap harta yang engkau berikan, dan semoga Allah memberkati juga harta yang kamu tinggalkan untuk keluargamu. Nah, atas doa Rasulullah itu benar-benar terwujud dan dikabulkan sama Allah sampai akhir hayatnya Abdurrahman bin Auf. Nah, pernah juga Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat dan para pengikutnya lagi nih untuk menyedekahkan hartanya juga untuk perang Tabuk nih. Perang Tabuk itu adalah perang termahal kala itu karena selain medannya yang cukup jauh, medan yang sulit, logistiknya juga sangat banyak yang diperlukan, dan mungkin perjalanan untuk perangnya juga sangat lama gitu ya. Maka Abdurrahman bin Auf ini tidak tanggung-tanggung lagi, dia memberikan sedekahnya untuk perang Tabuk tersebut sekitar 200 ukiah emas, atau satu ukiah emas itu setara dengan 31,747 gram kalau nggak salah ya. Nah terus tapi akhirnya para sahabat Nabi berbisik kepada Nabi SAW mengatakan, apakah dengan sedekahnya Abdurrahman yang segitu banyaknya, apakah dia meninggalkan hartanya juga untuk anak-anak dan istrinya? Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Abdurrahman, wahai Abdurrahman, apakah dengan sedekah yang sangat banyak yang engkau berikan untuk perang Tabuk ini, apakah engkau juga menyisihkan hartamu untuk anak dan istrimu? Lalu Abdurrahman menjawab, iya Rasulullah, saya masih menyisihkan banyak harta untuk anak-anak dan istri saya. Karena Abdurrahman itu terkenal sebagai pebisnis yang sangat hebat, yang sangat bagus lah. Jadi apapun yang dia jual, apapun yang dia lakukan, usaha apapun itu selalu menjadi maju gitu, selalu berkembang, selalu pesat majunya, sehingga pada saat hijrahnya kaum muhajirin sahabat Nabi dan Nabi ke kota Madinah dari Mekah ke Madinah, itu kan mereka ninggalin semua harta-hartanya nih, usahanya, hartanya yang ada di kota Mekah kan ditinggalin tuh semuanya. Nah mereka itu kan nggak bawa apa-apa dong, menjadi musafir lah ibaratnya, mereka hijrah ke kota Madinah. Nah di kota Madinah itu kan mereka diterima oleh kaum Ansor nih. Nah kaum Ansor itu dia menyumbangkan atau menyedekahkan harta mereka untuk para muhajirin nih dari kaum Mekah, untuk Nabi, untuk sahabat-sahabat semua yang mereka nggak bawa apa-apa. Nah Abdurrahman bin Auf ini dia tidak mau menerima sedekah dari kaum Ansor di Madinah saat itu. Yang pertama kali Abdurrahman tanyakan adalah, di manakah letak pasar? Nah setelah ditunjukkan letak pasar oleh kaum Ansor atau orang-orang di Madinah, mulailah dia berdagang, mulailah dia berjualan sedikit demi sedikit. Akhirnya Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang kaya raya juga di Madinah. Di Mekah menjadi orang kaya raya, di Madinah pun dia menjadi orang kaya raya, padahal dia tidak menerima sedekah sedikit pun dari kaum Ansor.
Nah, begitulah sangat pinternya Abdurrahman bin Auf itu dalam berbisnis atau dalam berusaha, menjual atau menjadi pengusaha lah kala itu. Nah, terus Rasulullah SAW itu kan setiap sholat subuh atau sholat isya, dia kan sering mengumpulkan nih para sahabatnya nih semuanya duduk, Nabi bercerita, mengisahkan tentang apa yang Nabi dengar dari malaikat Jibril ataupun mengupas tentang apapun. Nah, Nabi Nabi SAW ini suatu ketika bercerita seperti ini, bahwa kelak ketika dibangkitkan orang di akhir di hari kiamat nanti, itu amal perbuatannya semasa dia hidup akan dihisap. Nah, orang-orang kaya atau orang yang banyak hartanya itu akan dihisap jauh lebih lama dibanding orang miskin. Dan Nabi berkata, maka aku bersama orang-orang miskin. Abdurrahman bin Auf yang mendengar perkataan Nabi itu menjadi sangat sedih, menjadi sangat galau gitu ya. Ya Allah, saya memiliki harta yang cukup banyak. Berarti nanti ketika saya di Yaumul Hisab, saya adalah orang terakhir yang berkumpul bersama sahabat dan para Rasulullah. Semakin galau dia mendengar cerita Nabi tersebut ya. Semakin bingung juga dia ingin menghabiskan hartanya. Gimana lagi dia ingin menghabiskan hartanya ya. Terus pada suatu ketika setelah perang Tabuk selesai, semua warga-warga atau semua pengikut-pengikut Nabi yang ikut berperang nih pada kembali kan ke Madinah, termasuk juga dengan Abdurrahman, termasuk juga dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Perang itu kan berbulan-bulan nih, lama banget. Nah, terus kan rata-rata warga Madinah kala itu kan mereka mempunyai kebun kurma, mereka berladang. Kalau kita di sini sawah lah gitu ya, mereka pada punya sawah, pada punya pohon kebun-kebun lah yang bisa dijual. Nah, rata-rata penjualan mereka itu adalah kan kebun kurma ya. Kurmanya sebenarnya udah pada panen, udah lama, tapi karena ditinggal perang yang cukup lama, kurma-kurma tersebut menjadi busuk, sehingga heboh lah di Madinah nih, semua warga Madinah, gimana nih kita mau jual kurma-kurma kita yang busuk, sama siapa siapa yang mau beli, udah gitu kita harus gimana nih makan ke depannya, kita gimana. Terdengarlah kegalauan atau keresahan semua warga Madinah mengenai kurma-kurma mereka yang busuk. Nah, di situ Abdurrahman berpikir, oh inilah kesempatan saya untuk menghabiskan harta saya, maka dicairkanlah semua hartanya, dijual lah semuanya. Akhirnya Abdurrahman bin Auf memerintahkan kepada seluruh warga Madinah yang memiliki kurma busuk, datang aja deh ke rumah, nanti kurmanya saya beli dengan harga normal, dengan harga kurma segar lah gitu. Wah, mendengar hal itu, seluruh warga Madinah berbondong-bondong datang ke rumah Abdurrahman bin Auf untuk menjual kurmanya. Lalu dibelilah semua kurma-kurma tersebut dari warga Madinah oleh Abdurrahman. Padahal mungkin Abdurrahman sendiri pun dia nggak berpikir juga ini kurma mau diapain. Yang penting dia membantu dan menolong warga Madinah untuk membeli kurmanya, dan hartanya itu dihabisin lah untuk membantu warga Madinah semuanya. Benar aja, ternyata uh, uangnya atau hartanya Abdurrahman bin Auf nih habis nih untuk membeli semua kurma-kurma warga Madinah. Dia senang, dia bersyukur sekali, alhamdulillah akhirnya harta saya habis. Saya menjadi orang miskin sekarang, saya akan lebih beribadah lagi, saya akan lebih mendekatkan diri kepada Allah lagi. Nah, terus suatu ketika setelah Abdurrahman membeli kurma-kurma busuk para warga di Madinah, datanglah suatu utusan dari negeri Yaman yang kala itu di negeri tersebut terdapat wabah penyakit yang aneh. Kita nggak tahu wabah penyakitnya apa ya, tapi penyakit itu hanya bisa disembuhkan oleh kurma busuk. Nah, utusan itu sampailah ke kota Madinah. Nah, dia sampai bilang ke orang-orang di Madinah, harga kurma busuk akan saya beli 10 kali lipat harga dari kurma normal. Nah, warga-warga Madinah kan kurma busuknya udah pada nggak ada nih, udah pada dijualin semua ke Abdurrahman. Lalu warga-warga Madinah pada menyarankan nih utusan dari Yaman ini untuk pergi aja atau datang aja nih ke rumah Abdurrahman. Nah, datanglah utusan itu ke rumah Abdurrahman, bercerita lah bahwa dia ada wabah di negaranya dan membutuhkan kurma busuk untuk obat, karena hanya itu satu-satunya obat untuk penyakit di negaranya. Dan Abdurrahman ya mau gimana lagi, kurma yang mungkin penuh satu rumahnya Abdurrahman itu kurmanya belum diapa-apain kali ya, masih banyak.
belum istilahnya nggak dibuang juga, dia juga bingung juga mungkin mau buang di mana, akhirnya dijual lah rumah busuk tersebut ke utusan dari Yaman itu, dibelilah dengan harga 10 kali lipat dari kurma busuk yang Abdurrahman beli kepada warga Madinah. Jadi Abdurrahman bin Auf itu hartanya kembali lagi 10 kali lipat lebih banyak dari harta dia sebelumnya. Nah, setelah itu, karena memang Allah sudah menggariskan Abdurrahman bin Auf ini menjadi orang kaya, menjadi orang yang banyak harta. Jadi seberapapun harta yang Abdurrahman bin Auf berikan atau dia habiskan akan ditambah lagi sama Allah, ditambah lagi sama Allah. Nah, akhirnya Abdurrahman bin Auf tetap menjadi orang yang kaya raya. Abdurrahman bin Auf akhirnya wafat di Madinah pada usia 72 tahun. Nah, mau tau nggak? Dia meninggalkan harta yang sangat banyak untuk istri dan anak-anaknya. Abdurrahman bin Auf dikisahkan di akhir hidupnya, dia meninggalkan 1000 ekor unta, 100 ekor kuda, 3000 ekor kambing. Nah, masing-masing 4 istrinya nih mendapatkan warisan sekitar 80.000 dinar atau 1/4 dari 1/8 harta beliau. Ini belum termasuk sama anak-anaknya nih, anak-anaknya lain lagi tuh, baru istrinya tuh. Nah, terus sehingga total kekayaan Abdurrahman bin Auf sekitar 2.560.000 dinar. Kalau ditotalin dengan kurs sekarang, dengan uang sekarang itu sekitar 10,880 triliun. Itu harta yang pada saat wafatnya Abdurrahman bin Auf yang Abdurrahman bin Auf tinggalkan untuk istri dan anak-anaknya. Demikianlah cerita mengenai kisah Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang sangat kaya raya, yang sangat dermawan, yang memang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang sangat dermawan dan membantu dakwah-dakwahnya Rasulullah. Dan semoga cerita tentang Abdurrahman ini menarik untuk kalian dengar, menjadi inspirasi juga untuk kalian dengar, dimana sedekah itu atas janji Allah bahwa ketika kita bersedekah, ketika kita menyumbangkan harta kita, maka bukannya berkurang, tapi akan malah bertambah dan bertambah. Terima kasih, demikian cerita dari saya. Saksikan lagi cerita-cerita selanjutnya yang lebih menarik lagi, lebih menginspirasi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.